Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami, kelompok 8, ingin mempresentasikan tentang bab kesetimbangan. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Elsa Regita Hutami, Novana Dwi, Arta Paulina, Meisya Indri, dan saya sendiri, Cahaya Syifa. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Meisya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dapat kita ketahui dari konstanta kesetimbangan. Pada reaksi kesetimbangan, konsentrasi reaktan dan produk hanya dapat dihitung melalui tetapan kesetimbangan yang diberi notasi Kc. Tetapan kesetimbangan adalah rasio atau perbandingan konsentrasi produk dan reaktan pada saat setimbang. Konsentrasi produk dan reaktan pada saat setimbang harus dalam molaritas yang dinyatakan dalam kurung siku. Apabila produk atau reaktan terdiri atas lebih dari satu senyawa, maka harga tetapan kesetimbangannya adalah perbandingan hasil kali konsentrasi masing-masing produk dan reaktan dipangkatkan dengan koefisien reaksi masing-masing senyawa. Next. Dengan menggunakan persamaan yang tertera pada layar, konsentrasi-konsentrasi kesetimbangan yang tidak diketahui dapat terhitung. Dengan mengingat bahwa konstanta kesetimbangan mempunyai nilai tetap hanya jika suhunya tidak berubah. Next. Jadi di sini ada contoh, pada suhu yang sama yaitu 500 K dihasilkan tetapan kesetimbangan yang sama, yaitu 15, 14,4, dan juga 14,5. Yang nilainya relatif sama dan selisihnya tidak jauh berbeda. Dan pada umumnya, konstanta kesetimbangan membantu memprediksi ke arah mana suatu campuran reaksi itu berlangsung, agar kesetimbangannya tercapai dan untuk menghitung konsentrasi reaktan dan produk begitu kesetimbangan telah tercapai. Next. Materi selanjutnya adalah memprediksi arah reaksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nova. Baik, terima kasih kepada Meisya. Next. Suatu reaksi dapat ditentukan arahnya dengan membandingkan harga Kc dan Kc. Apabila Kc kurang dari Kc, maka reaksi kelebihan reaktan dan kekurangan produk. Untuk mencapai kesetimbangan, reaksi harus mengubah sejumlah reaktan menjadi produk, sehingga reaksi cenderung berlangsung ke arah produk atau kanan. Apabila Kc sama dengan Kc, maka reaksi setimbang, sehingga laju reaksi baik ke reaktan ataupun produk sama. Apabila Kc lebih dari Kc, maka reaksi kelebihan produk dan kekurangan reaktan. Untuk mencapai kesetimbangan, reaksi harus mengubah sejumlah produk menjadi reaktan, sehingga reaksi cenderung berlangsung ke arah reaktan atau kiri. Dalam slide terdapat soal dan juga penyelesaiannya. Dengan menggunakan rumus konsentrasi, mol per volume didapatkan konsentrasi NH3 sebesar 1,83 kali 10 pangkat min 4 M. Konsentrasi N2 sebesar 0,0711 M. Konsentrasi H2 sebesar 9,17 kali 10 pangkat min 3 M. Rumus Kc sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 3, sehingga didapatkan nilai Kc sebesar 0,611. Karena di dalam soal disebutkan bahwa nilai Kc sama dengan 1,2, maka nilai Kc kurang dari Kc, sehingga sistem tersebut tidaklah setimbang. Oleh karena itu, terjadi peningkatan konsentrasi NH3 dan penurunan konsentrasi N2 dan H2. Dengan demikian, reaksi berlangsung dari kiri ke kanan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa ya. Oke, selanjutnya ada materi menghitung konsentrasi kesetimbangan. Next. Nah, di sini tuh misalkan hanya cis-stilbena yang mula-mula ada pada konsentrasi 0,850 mol per liter. Bagaimana kita menghitung konsentrasi cis dan trans-stilbena pada kesetimbangan?
dari stoikiometri reaksi, kita bisa lihat bahwa untuk setiap mol cistilbena yang diubah, 1 mol transtilbena terbentuk. Misalkan X adalah konsentrasi kesetimbangan transtilbena dalam mol per liter, maka konsentrasi kesetimbangan cistilbena haruslah 0,850 minus X mol per liter. Ringkasannya yaitu awal cistilbena tadi 0,850, transtilbenanya 0, perubahannya itu minus X dan plus X. Jadi kesetimbangannya itu 0,850 minus X dan transtilbenanya X. Next. Perubahan positif menyatakan peningkatan konsentrasi pada kesetimbangan, dan perubahan negatif menyatakan penurunan konsentrasi pada kesetimbangan. Kemudian ditetapkan rumus konstanta kesetimbangan, yaitu Kc transtilbena dibagi cistilbena. Didapatkan hasil 0,810 M. Setelah diperoleh X, maka dihitung konsentrasi kesetimbangan cistilbena dan transtilbena sebagai cistilbena sama dengan 0,850 dikurang 0,816, didapatkan hasil 0,034 M, dan transtilbena sama dengan 0,816 M. Next. Metode untuk menyelesaikan soal-soal mengenai konstanta kesetimbangan yaitu yang pertama, nyatakan konsentrasi kesetimbangan dari semua spesies dalam konsentrasi awal dan satu kuantitas tak diketahui X, yaitu perubahan konsentrasi. Yang kedua, tulislah rumus konstanta kesetimbangan dalam konsentrasi kesetimbangan dengan mengetahui nilai konstanta kesetimbangan, hitung X. Yang terakhir, setelah menyelesaikan X, hitunglah konsentrasi kesetimbangan semua spesies. Next. Ya, dipersilakan untuk materi selanjutnya. Baik. Di sini saya akan membahas soal yaitu campuran 0,500 mol H2 dan 0,500 mol I2 dimasukkan ke dalam labu baja anti karat 1,0 liter pada suhu 430 derajat Celcius. Konstanta keseimbangan Kc untuk reaksi H2 gram plus I2 gram sama dengan 2HI gram adalah 54,3 pada suhu ini. Hitunglah konsentrasi H2, I2, dan HI pada keseimbangan. Langkah 1. Stoikiometri. Reaksinya adalah 1 mol H2 bereaksi dengan 1 mol I2 menghasilkan 2 mol HI. Misalkan, X adalah pengurangan konsentrasi dalam kurung mol per liter H2 dan I2 pada keseimbangan. Jadi, konsentrasi keseimbangan HI haruslah 2 kali perubahan konsentrasi diringkas sebagai berikut. Awal 0,500 H2 0,500 I2 sama dengan 0,0002 HI. Perubahan min X H2 min X I2 plus 2X 2HI. Keseimbangan 0,500 dikurang X
H2 0,500 dikurang X I2. 2X 2HI. Langkah kedua, konstanta keseimbangan diberikan oleh KC HI kuadrat per H2 kali I2. Langkah ketiga, penggantian didapatkan 54,3 2X kuadrat per 0,500 min X dikali 0,500 min X. Pengambilan akar kuadrat dari kedua belah pihak, kita mendapatkan 7,37 min 2X per 0,500 min X. Langkah ketiga, pada keseimbangan konsentrasinya H2 dikurang 0,500 min 0,393 dikurang 0,107. I2 dikurang 0,500 dikurang 0,393 dikurang 0,107. HI min 2 dikali 0,393 dikurang 0,786. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya, Arta Paulina. Baik, di sini ada soal berikutnya. Diberikan konsentrasi awal H2, I2, dan HI berturut-turut adalah 0,00623 M, 0,0041 M, dan 0,00224 M. Hitunglah konsentrasi spesies tersebut pada kesetimbangan. Dengan menggunakan metode yang dipaparkan oleh saudari Elsa, kita dapat menyelesaikannya dengan cara pertama. Misalkan X adalah pengurangan konsentrasi dalam satuan mol per liter untuk H2 dan I2 pada kesetimbangan. Dari stoikiometri reaksi, peningkatan konsentrasi HI haruslah 2 kali. Maka dapat kita tuliskan H2 tambah I2 bereaksi kesetimbangan dengan 2 HI. Dengan konsentrasi awal H2 0,00623, I2 0,00414, dan 2 HI 0,0224. Konsentrasi yang bereaksi pada H2 yaitu min X, pada I2 min X, dan pada 2 HI plus 2X. Sehingga dapat kesetimbangan pada H2 0,00623 dikurang X, pada I2 0,00414 kurang X, dan pada 2 HI 0,0224 tambah 2X. Metode yang kedua, kita menentukan konstanta kesetimbangan dengan persamaan yang telah dipaparkan oleh saudari Mesya. Sehingga kita substitusikan menjadi 54,3 sama dengan konsentrasi HI kuadrat yaitu 0,0224 tambah 2X kuadrat dibagi dengan konsentrasi H2 yaitu 0,00623 dikurang X dan konsentrasi I2 yaitu 0,00414 kurang X. Kita tidak mungkin dapat menyelesaikan persamaan ini dengan langsung menghitung akarnya, sebab konsentrasi awal H2 dan I2 tidaklah sama. Jadi, kita harus melakukan perkalian terlebih dahulu, yaitu 54,3 dikali dengan 2,58 kali 10 pangkat minus 3 dikurang dengan 0,0104X tambah X kuadrat. Sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat 5,02 dikali 10 pangkat minus 1 tambah 0,0896X tambah 4X kuadrat. Dengan menggunakan rumus ABC, kita mendapatkan X-nya minus 0,0114 M atau X sama dengan 0,0015 M. Penyelesaian yang pertama secara fisis tidak mungkin, karena jumlah H2 dan I2 yang bereaksi akan lebih besar daripada jumlah yang semula ada. Penyelesaian yang kedua adalah jawaban yang benar. Perhatikan bahwa dalam menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini, salah satu jawaban secara fisis selalu tidak mungkin. Jadi kita memilih X yang kedua yaitu 0,00156 M.
Yang ketiga, pada kesetimbangan konsentrasinya kita dapat pada konsentrasi H2 0,00523 dikurang 0,00156, kita mendapatkan 0,00467 M. Pada I2 kita mendapatkan 0,00258 M. Dan pada 2HI kita mendapatkan 0,0255 M. Latihan pada 1280 derajat Celcius, konstanta kesetimbangan atau Kc untuk ini untuk soal latihan pada suhu 1280 derajat Celcius, konstanta kesetimbangan Kc untuk reaksi Br2 setimbang dengan 2Br adalah 1,1 kali 10 pangkat min 3. Jika konsentrasi awalnya adalah Br2 sama dengan 6,3 kali 10 pangkat min 2M, dan konsentrasi Br2 1 kali 10 pangkat min 2M, kita dapat menghitung konsentrasi kedua spesies tersebut pada kesetimbangan dengan cara-cara yang sudah dijelaskan dan ketiga contoh soal yang kami berikan tadi. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.